Di masa lalu yang jauh, di era keemasan umat manusia, dunia diperintah oleh dewa agung bernama Saturnus. Di bawah pemerintahannya, tidak ada perang, tidak ada kelaparan, dan tidak ada perbudakan. Semua orang hidup dalam kesetaraan, kedamaian, dan kelimpahan. Zaman ini dikenal sebagai zaman keemasan, sebuah utopia di mana bumi memberikan hasil panennya dengan cuma-cuma, dan semua orang berbagi kekayaan alam tanpa rasa iri. Saturnus, sang dewa pertanian dan waktu, adalah raja yang bijaksana dan murah hati. Ia mengajarkan manusia cara bercocok tanam, membangun rumah, dan hidup dalam harmoni satu sama lain. Orang-orang menghormatinya bukan karena takut, tetapi karena cinta dan rasa syukur. Namun, seperti semua hal, zaman keemasan tidak bertahan selamanya. Jupiter, putra Saturnus, menggulingkan ayahnya dan mengambil alih takhta para dewa. Saturnus diasingkan dari surga dan turun ke bumi, tiba di Italia. Di sana, ia disambut oleh dewa Janus, dewa dengan dua wajah yang melihat masa lalu dan masa depan. Janus menawarkan perlindungan kepada Saturnus. Sebagai balasannya, Saturnus membawa serta pengetahuan tentang pertanian dan peradaban, mengubah tanah liar Latium menjadi negeri yang subur dan makmur. Ia kembali memerintah, kali ini atas manusia fana, dan sekali lagi menciptakan masyarakat yang damai dan adil. Untuk mengenang masa pemerintahan Saturnus yang penuh kebahagiaan dan kelimpahan, orang-orang Romawi kuno menciptakan sebuah festival yang luar biasa meriah, yang mereka sebut Saturnalia. Festival ini diadakan setiap bulan Desember, dimulai pada tanggal 17 dan berlangsung selama seminggu penuh. Saturnalia adalah waktu untuk bersuka cita, sebuah jeda dari rutinitas sehari-hari yang kaku. Selama festival ini, semua tatanan sosial seolah terbalik. Bisnis, sekolah, dan pengadilan ditutup. Tidak ada perang yang boleh diumumkan atau pertempuran yang boleh dilakukan. Ini adalah waktu damai universal. Salah satu tradisi paling unik dari Saturnalia adalah pembalikan peran antara tuan dan budak. Para budak diizinkan untuk duduk di meja makan utama, mengenakan pakaian terbaik, dan dilayani oleh tuan mereka. Mereka bisa berbicara dengan bebas, bahkan mengkritik tuan mereka tanpa takut dihukum. Ini adalah simbol dari kesetaraan yang pernah ada di bawah pemerintahan Saturnus. Rumah-rumah dihiasi dengan tanaman hijau, karangan bunga, dan lilin yang menyala terang, melambangkan harapan akan kembalinya cahaya setelah musim dingin yang gelap. Suasana pesta terasa di mana-mana. Orang-orang saling bertukar hadiah. Yang paling umum adalah lilin-lilin kecil yang disebut cerei, dan patung-patung tanah liat kecil yang disebut sigilaria. Hadiah-hadiah ini melambangkan cahaya pengetahuan dan pengorbanan manusia di masa lalu. Perjudian, yang biasanya dilarang, diizinkan selama Saturnalia, dan orang-orang akan bermain dadu di jalanan dengan gembira. Setiap keluarga akan memilih seorang raja Saturnalia atau raja kekacauan dari antara mereka. Raja sementara ini akan memberikan perintah-perintah konyol dan lucu yang harus dipatuhi semua orang, menambah keceriaan dan tawa dalam perayaan. Puncak dari festival ini adalah perjamuan besar, di mana semua orang, kaya dan miskin, tuan dan budak, berkumpul untuk makan, minum, dan bernyanyi bersama. Udara dipenuhi dengan seruan "Ayo, Saturnalia", sebuah pekikan sukacita yang bergema di seluruh kekaisaran Romawi. Ini adalah pengingat tahunan bahwa kedamaian, kesetaraan, dan kebahagiaan adalah cita-cita yang layak diperjuangkan. Meskipun kekaisaran Romawi telah lama runtuh, semangat Saturnalia tetap hidup. Banyak tradisi Natal modern, seperti bertukar hadiah, menghias rumah dengan tanaman hijau, menyalakan lilin, dan berpesta bersama keluarga dan teman, berakar dari festival kuno ini. Saturnalia adalah bukti abadi dari kerinduan umat manusia akan dunia yang lebih baik, sebuah dunia tanpa hierarki, penuh dengan kemurahan hati dan kegembiraan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan untuk lebih banyak cerita dari masa lalu.